Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku, soleh-soleh yang Ustazah banggakan, kembali kita belajar fikih. Materi kita hari ini adalah perawatan jenazah. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata perawatan jenazah? Takut atau menyeramkan? Seperti itukah? Anak-anakku, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dan segala isi yang ada di muka bumi ini dalam pengawasan dan ketentuannya. Allah juga menentukan seluruh umur makhluk ciptaannya dan tiada satupun yang dapat mengetahuinya. Begitu pula kematian yang pasti akan dialami oleh semua orang. Tiada satupun yang dapat mengelak jika kematian datang kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kematian adalah suatu peringatan yang sangat besar. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Bisa saja 1 menit lagi, 2 menit, 1 hari, 2 hari, dan itu juga bisa menimpa diri kita atau orang-orang yang terdekat yang kita sayangi. Ibu kita, ayah kita, kapanpun keadaan itu terjadi, kita harus sudah siap. Setiap orang harus siap akan datangnya kematian dengan banyak beramal soleh. Apabila kita dapati saudara kita terkena musibah kematian, maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan, dan menguburkannya. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan adab memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang soleh dan terpercaya agar dapat menjaga dan merahasiakan kekurangan atau cacat yang terdapat pada si mayat. Apabila mayitnya laki-laki, maka yang boleh memandikan adalah laki-laki. Bila mayitnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Mayit laki-laki tidak boleh dimandikan oleh wanita atau sebaliknya, kecuali jika jenazahnya anak-anak yang belum balik, maka boleh dimandikan siapa saja yang dipercaya. Berikut adab dalam memandikan. Yang pertama, pastikan aurat jenazah tertutup. Kedua, meletakkan jenazah ke tempat yang tinggi. Ketiga, tidak disaksikan oleh orang banyak. Keempat, membersihkan kemaluannya. Kelima, mengeluarkan kotoran dari perutnya dengan menekan perlahan-lahan dan membersihkannya. Keenam, mewudukan jenazah seperti wudhu sholat biasa. 7, mulai dari anggota badan sebelah kanan kemudian sebelah kiri. 8, meratakan air ke seluruh tubuhnya mulai atas hingga bawah sebanyak 3 kali. Apabila mayitnya perempuan, maka rambutnya dibuka kemudian dikeramasi atau disiram. Setelah selesai digelum dan diikat kembali. Yang terakhir, mencampurkan dengan air kapur barus atau wewangian untuk pembasuhan yang terakhir. Nah, apa sih hukumnya memandikan jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban yang lainnya. Maka jika sudah ada orang yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih memahami ilmunya daripada kita, maka gugurlah kewajiban kita. Jika kita tidak memandikan, tidak berdosa, karena sudah ada yang merawatnya. Itulah fardu kifayah. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Setelah memandikan jenazah, kewajiban selanjutnya adalah mengkafaninya, yaitu membungkusnya dengan kain kafan putih yang bersih, sekurang-kurangnya 3 lapis untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk wanita sebanyak 5 lapis. Adapun tata caranya yaitu sebagai berikut. 1. Menghamparkan kain putih yang berlapis-lapis sesuai jenis kelaminnya. 2. Letakkan jenazah di atasnya. 3. Sedekapkan kedua tangannya di atas dada. 4. Membungkusnya dengan rapi.
Kemudian membuat 3 ikatan kain untuk mengikat bagian atas, tengah, dan bawah setelah pembungkusan selesai. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah ya. Dianjurkan segera letakkan jenazah di depan jamaah. Sholat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. Sholat jenazah sama seperti sholat pada umumnya, akan tetapi tidak melakukan ruku dan sujud. Seperti apa ya? Nah, yang pertama, berdiri jika mampu. Posisi imam, orang yang sholat sendirian, yaitu berdiri di depan bagian kepala jenazah apabila jenazahnya laki-laki, dan berdiri di depan bagian perut apabila jenazahnya wanita. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Ketiga, pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan pada takbir kedua membaca sholawat Nabi. Dan yang ketiga, pada takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan sejahterakan dia, serta maafkan dia. Hadis riwayat Muslim. Jika mayit laki-laki. Nah, jika mayit perempuan maka berubah menjadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan terakhir, takbir keempat dilanjutkan dengan salam. Selanjutnya, adab mengantarkan jenazah. Usai melaksanakan sholat, keluarga dianjurkan untuk mengingatkan kepada jemaah tentang hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang si mayat. Nah, setelah itu kita mengantarkan jenazah. Jenazah diantar oleh kaum laki-laki saja ya, tidak dianjurkan untuk wanita. Pengantar juga hendaknya berada di depan. Itu dia untuk mengantarkan jenazah. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban terakhir bagi kaum muslimin. Dalam menguburkan, hendaklah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat liang lahat yang lebar dan sesuai ukuran si mayit. 2. Memasukkan jenazah dengan hati-hati ke liang lahat. Kemudian, meletakkannya dengan posisi jenazah miring menghadap kiblat. Yang ketiga, pada saat meletakkan jenazah, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah atas agama Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Nah, diwajibkan untuk menguburkan jenazah muslim di pekuburan muslimin, tidak boleh di pekuburan masjid. Kemudian setelah menguburkan jenazah dianjurkan mendoakannya dengan mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah beberapa kewajiban kita laksanakan, kita pun dianjurkan untuk menjaga dari hal-hal yang dilarang, seperti menemboknya, memberikan hiasan berupa lampu atau lukisan dan tulisan, karena perkara tersebut dilarang dalam Islam. Kemudian menyelesaikan urusan-urusan dunia, seperti hutang piutang, nazar, dan wasiat. Itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya dan bisa mengamalkannya di kemudian hari. Insya Allah cukup dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah cukup sekian. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.